Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap hidup Anda semua senantiasa dijaga oleh kekuatan firman Tuhan. Kekuatan firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan setiap hari, kekuatan pikiran, bagaimana mengolah perasaan, dan juga menunjukkan arah yang mana yang harus kita tempuh. Firman Tuhan adalah bensin bagi kehidupan setiap manusia. Terlebih ketika mobil kita saat ini sedang berjalan di jalan-jalan yang sulit, penuh liku, berkerikil tajam, dan juga di kiri kanannya seringkali ada jurang. Firman Tuhan yang menjaga, firman Tuhan yang selalu memberikan kita tenaga baru setiap hari. Saudara-saudaraku, di awal video ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah pertanyaan sederhana kepada Anda. Di tangan saya ada sehelai daun. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih besar? Daun di tangan saya atau Gunung Krakatau? Romo kalau nanya ada-ada aja. Ya udah pasti jawabannya Gunung Krakatau lah lebih besar dibandingkan dengan sehelai daun ini. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, memang secara objektif Gunung Krakatau jauh lebih besar. Tetapi keadaan bisa berbalik, berbeda sama sekali. Andai kata, kalau saya menempatkan daun ini di depan mata saya, apa yang terjadi saudara-saudaraku? Gunung yang besar sekalipun tidak terlihat sama sekali. Yang lebih besar kalau saya meletakkan daun ini di depan mata saya adalah daun ini lebih besar, menutupi segala hal yang lainnya, bahkan benda sebesar gunung sekalipun. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari sini kita bisa belajar banyak hal. Seringkali kita merasa hidup kita ini penuh dengan tantangan, lagi sedang mengalami problemnya besar sekali, luar biasa. Kayaknya hampir tidak ada jalan keluarnya, kayaknya tidak mungkin kita memperoleh bantuan, kayaknya tidak mungkin kita bisa menaklukkan tantangan dan masalah itu. Saudara-saudara, kalau kita sedang punya masalah, iya, setiap orang pasti punya masalah. Saya juga punya masalah, Anda juga pasti punya masalah, orang tua Anda juga pasti punya masalah, anak-anak Anda, anak TK sekalipun juga punya masalah. Nah, kalau kita meletakkan masalah kita persis di depan mata kita, setiap hari kita mikirin masalah kita ngomongin tentang masalah kita menganggap masalah kita ini udah nggak ada jalan keluarnya lagi. Nggak ada satupun orang yang bisa membantu kita dari masalah yang berat-berat ini. Bisa jadi Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha besar, kebaikan, kemahakuasaannya, pertolongan Tuhan yang sebetulnya ada di depan mata kita, jadi tidak terlihat karena yang kita lihat hanyalah masalah kita ini. Padahal saudara-saudara yang terkasih, masalah kita ini hanyalah masalah biasa. Tapi kita menempatkannya sebagai inti dari kehidupan kita. Seolah-olah dengan masalah itu, kehidupan kita yang lain, kebahagiaan kita, kesehatan, keutuhan keluarga, rezeki-rezeki sekecil apapun menjadi tidak tampak. Dan yang lebih parah lagi, Tuhan sendiri, kebaikannya juga seolah-olah kalah besar dengan masalah kita. Hati-hati dalam hal itu saudara-saudaraku. Caranya bagaimana, Romo? Yang pertama, syukuri bahwa kita ini memiliki hidup. Syukur kita masih punya masalah. Ketika kita sedang mengalami masalah, ingatlah saudara-saudaraku, yang punya masalah bukan hanya diri kita. Seperti contohnya di tangan saya ini ada bunga. Ada bunga, nah sama-sama bunga Kamboja ini. Yang satu warnanya pink, yang satu warnanya putih. Kita bisa lihat di sini. Sama-sama namanya sama. Tetapi saudara-saudara, kita bisa melihat
Meskipun nama pohonnya sama, tetapi ternyata berbeda. Masing-masing ciptaan diciptakan secara unik. Demikian juga dengan kita, saudara-saudaraku, saya, Anda, mereka. Kita semua sama-sama manusia, tetapi kita semua punya jalan hidup yang berbeda-beda. Belum lagi kalau saya ambil bunga yang lain. Ini bunga apa saya nggak tahu namanya. Warnanya ungu, bentuknya juga berbeda, keindahannya juga berbeda. Saya nggak bisa mengatakan yang ini lebih indah dari yang ini. Masing-masing bunga memiliki keindahannya masing-masing. Demikian juga dengan hidup kita. Saudara-saudara, kalau tadi saya mengatakan setiap orang punya masalah, ya. Selama kita punya masalah artinya kita masih hidup. Kita masih punya harapan. Kita masih bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada hari ini. Tetapi apakah Anda sadar, saudara-saudara, yang namanya keunikan manusia bukan cuma masalahnya saja, tapi berkatnya juga masing-masing orang unik. Setiap hari, setiap saat Tuhan memberikan kita berkat demi berkat sesuai dengan kemampuan kita, kesanggupan kita, kemampuan kita untuk bersyukur. Kalau kita punya kemampuan, melatih kemampuan kita untuk bersyukur lebih baik, pasti berkat-berkat kita juga akan menjadi lebih baik. Ini rahasia yang tidak banyak orang yang tahu. Mulai dari sekarang, latihanlah mengucap syukur. Latihlah hati kita sebagai hati yang penuh syukur. Syukuri sekecil apapun, karena bukannya Tuhan pilih kasih. Kenapa saya diberi rezeki yang kecil sementara orang lain rezeki yang besar? Di situ Tuhan sedang mengajarkan kita apakah kita bisa bersyukur terhadap berkat-berkat yang kecil itu. Kalau kita sudah bisa bersyukur secara tulus dengan penuh keikhlasan, bukan bersyukur tapi menggerutu, bukan bersyukur tapi marah dalam hati, bukan bersyukur karena terpaksa, bukan bersyukur karena nanti pengen berkat yang lebih gede, tapi bersyukurlah dengan sepenuh hati, dengan sebuah keikhlasan. Percayalah, kalau kita bisa mensyukuri hal-hal kecil, Tuhan akan memberikan kepada kita berkat-berkat yang lebih besar lagi. Nah, kembali ke keunikan setiap orang. Selain kita memiliki masalah yang berbeda-beda, setiap dari kita masalahnya pasti beda. Orang kaya punya masalah, orang sederhana juga punya masalah, orang tua punya masalah, anak-anak juga punya masalah. Masing-masing unik. Tetapi saudara, ada satu hal yang mau saya bongkar, yaitu masing-masing dari kita berkatnya juga berbeda-beda. Berbeda-beda bukan soal besar kecil, tetapi setiap dari kita mempunyai berkat yang istimewa. Problemnya adalah apakah kita sudah menyadari berkat-berkat kita yang unik itu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita kembangkan, untuk kita jalani dengan penuh sukacita, untuk menjadi dasar dari kebahagiaan kita. Sebagai kekuatan kita untuk menaklukkan masalah-masalah kita, melewati masalah-masalah kita satu persatu. Saudaraku, sadarilah apa yang menjadi berkat bagi hidupku ya. Apa yang menjadi berkat istimewa bagi keluargaku ya. Bisa jadi meskipun orang lain duitnya lebih banyak, tapi belum tentu berkatnya bisa lebih banyak daripada hidup kita. Jangan hitung berkat kita, jangan lihat berkat kita hanya sekedar materi belaka, uang, barang, rumah, mobil. Itu tipuan dunia, itu fata morgana. Buktinya banyak tuh orang-orang kaya yang merasa hidupnya nggak bahagia. Oh, berarti kebahagiaan tidak identik dengan yang namanya materi. Nah, setelah kita gali, coba gunakan kekuatan itu. Kalau yang menjadi berkat kita adalah kerukunan di dalam rumah tangga. Antara ayah, ibu, anak-anak, relasinya bagus. Coba kembangkan itu menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk memperoleh berkat-berkat yang lain. Atau misalnya pekerjaan kita itu nggak sementereng pekerjaan tetangga kita. Tapi kita punya keuletan yang bisa diadu sama orang lain. Nah, berkembanglah dalam keuletan itu. Belum tentu orang lain punya keuletan yang sama. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih,
Seperti Daud ketika melawan Goliat. Meskipun Goliatnya gede, tetapi Daud melihatnya bukan Goliatnya yang gede, tapi berkatnya, kekuatannya, Allah yang mendampinginya, Allah yang menjadi kekuatannya yang jauh lebih besar daripada Goliat yang segede gunung itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, mudah-mudahan kisah Daud dan Goliat ini memberikan inspirasi buat kita. Meskipun masalah ada di depan mata, tinggal tergantung bagaimana dari kita, yang mana yang mau kita lihat. Masalah kita yang lebih besar atau Tuhan kita yang lebih besar. Kalau saya Romo Yosef, saya mau lihatnya Tuhan saya yang lebih besar daripada masalah saya. Dan selama 15 tahun jadi imam, selama 44 tahun jadi manusia ini di dunia ini, itu yang saya praktekkan. Meskipun masalah saya silih berganti, gede-gede, ada yang kecil juga, tapi saya yakin Tuhan saya jauh lebih besar, Tuhan saya jauh lebih dahsyat, Tuhan saya jauh lebih kuat, dan itulah yang menjadi kekuatan saya. Bagaimana dengan Anda? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah, Bapa yang Maha Murah, berkatilah setiap orang yang sehari ini mau berjuang untuk hidupnya dan keluarganya. Berkatilah setiap orang yang mengharapkan kesembuhan. Berkatilah setiap orang. Kau lancarkan rezeki-rezeki mereka. Biar mereka menyadari penyertaan-Mu. Mereka menyadari dan mampu mensyukuri kekuatan yang berasal daripadamu. Mengalir kasih dari surga buat hidup kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Salam.